Anak perhatikan soal nomor 1 di bawah ini yang termasuk besaran pokok. Kalian ingat besaran pokok itu ada 7 ya. Antara lain ini jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Untuk mengingat bisa kalian singkat jiwa SMP. Ini harus dihafal. Anak perhatikan soal nomor 1 di bawah ini yang termasuk besaran pokok. Kalian ingat besaran pokok itu ada 7 ya. Antara lain ini jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Untuk mengingat bisa kalian singkat jiwa SMP. Nah, ini harus dihafal. Jadi nomor 1 jawabannya panjang. Masuk ya. Kemudian massa, kecepatan tidak, percepatan tidak, gravitasi tidak, gaya tidak, waktu masuk. Jadi di sini ada 3 jawabannya: panjang, massa, dan waktu. Oke, kita lanjutkan ya. Nomor 2. Rate sedang melakukan pengamatan panjang bakteri dan virus. Bakteri A memiliki panjang 3 mikrometer, sedangkan virus B memiliki panjang 4 nanometer. Manakah yang lebih pendek antara bakteri A dan bakteri B? Baik, kita ini ya sudah diringkaskan Bu Nani. Bakteri A panjangnya sekian, bakteri B panjangnya 4 nanometer. Nah, kalian harus ingat dulu waktu di SD. Waktu di SD yang kalian ingat ini ya. Yang ditulis Bu Nani pakai bolpen hitam. Kilometer, hekto, deka, meter, desi, senti, dan mili. Itu SD harus sudah hafal. Di SMP kalian ditambahkan di atasnya kilometer ada terameter, ada gigameter, dan megameter. Sedangkan di bawah milimeter ada mikrometer, nanometer, dan pikometer. Di mana yang paling ke bawah itu nanti ukurannya lebih kecil, sedangkan lebih ke atas itu nanti lebih besar. Nah, sekarang kalau panjang bakteri A 3 mikrometer ya, itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 6. Nah, naik yang merah ke atas itu naik 3 kali atau 1000. Berarti kalau yang di hitam naik ke atas itu kan kali 10. Tapi kalau yang merah itu semuanya kali 1000 kali. Jadi di sini dituliskan 3 kali 10 pangkat negatif 6. Kenapa negatif? Karena kan yang di bawah. Jadi ini kalau ke bawah makin ke bawah negatifnya juga kamu kalikan 3. Yang di atas juga 3. Nah, sekarang virus tadi 4 nanometer, posisinya di sini. Berarti 4 kali 10 pangkat negatif 9. Nah, berarti yang lebih pendek di yang mana? Jelas yang nanometer, karena makin ke bawah itu ukurannya makin kecil. Paham ya anak-anak ya? Jadi virus ukurannya lebih pendek daripada bakteri. Kalau begitu jawabannya yang 3. Nah, jadi jawabannya yang lebih pendek adalah virus. Oke, kita lanjut sekarang nomor 3. Ini masih menggunakan keterangan yang nomor 2 ya. Nomor 3, 1 hektometer ada berapa milimeter? Nah, kita supaya gampang menulisnya, 1 kita tulis di sini, tetap 1 ya. Kali 10 pangkat berapa nanti turunnya? Kita lihat di sini. Hektometer ya, hektometer. Turun ke berapa? 1, 2, 3, 4, 5.
Jadi di sini kali 10 pangkat 5. Nah, hasilnya berapa? Ya sudah dikalikan. 1, nolnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gampang kan? Jadi 1 hektometer itu sama dengan 100.000 milimeter. Atau kalau mungkin tidak ada jawaban seperti ini, 1 kali 10 pangkat 5. Sama saja. Berarti jawaban nomor 3 yang paling bawah sendiri, yang D ya, 100.000 mililiter. Oke, sekarang kita lanjutkan nomor 4. Nomor 4 mikrometer sama dengan berapa meter? Nah, sekarang kita lihat. Ditulis dulu ya, 4 kali 10. Nah, kita lihat pangkatnya. Sekarang kamu lihat di sini ya, ini ke sini 3. Jadi 3, 4, 5, 6. Nah, berarti 4 kali 10. Kalau naik dibagi apa? Dikali. Dibagi kan? Jadi negatif 6. Berarti bisa ditulis pilih ini atau bisa juga 0,0000004. Nah, jadi kalau begitu nomor 4 jawabannya yang D ya, yang terakhir 0,0004. baik, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Jika 330 meter ditulis dalam bentuk baku, maka penulisannya adalah, baik, kita bahas ya. Bentuk baku. Bentuk baku ini adalah penulisan yang sangat efisien untuk bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Penulisannya pun ada aturannya. Nih, ditulis sebagai perkalian 2 faktor. Jadi faktor pertama, ini bilangan yang lebih dari 1 tapi kurang dari 10. Faktor yang kedua, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Sebagai contohnya ini. Misalkan kita punya angka bilangan ini 900.000. Bagaimana penulisan bentuk bakunya? Faktor pertama, bilangan yang kurang lebih dari 1 tapi kurang dari 10. Kita tulis 9. Dikali faktor kedua, bilangan berpangkat dengan bilangan pokok 10. Ini bilangan pokoknya 10. Pangkatnya kita tulis dari 0, angka 0 yang ada di belakang 9. Karena 0-nya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, maka pangkatnya kita tulis 5. Sekarang kita masuk ke soal. Nah, sekarang nomor 5, 330 meter. Ini disuruh nulis bentuk bakunya. Nah, berarti kan 3,3 kali 10 pangkat berapa? Nah, ini kan maju ke depan, berarti harus dikalikan. Hilang berapa? 1, 2. Berarti 10 pangkat 2. Atau kalau kamu masih belum ragu, ini kan sama dengan 3,3 kali 100. Kan hasilnya sama 330. Kalau ini yang diminta adalah bentuk bakunya, jadi jawabannya yang 3,3 kali 10 pangkat 2. 3, 2, 1. Baik, sekarang kita membahas soal nomor 6. Pada kehidupan sehari-hari kita sering mendengar dengan istilah kilogram. Kilogram merupakan satuan dari besaran. Oke, kita bahas ya, mulai dari besaran. Besaran itu sendiri dulu sudah pernah dibahas di kelas 7, yakni sesuatu yang dapat diukur, memiliki nilai dan satuan. Sedangkan satuan digunakan sebagai pembanding dalam pengukuran. Nih ya, besaran sendiri itu ada 2, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok tadi ada jiwa SMP,
yakni yang pertama jumlah zat, satuannya mol, I intensitas cahaya, satuannya kandela, W waktu, satuannya sekon, A arus listrik, satuannya ampere, S suhu, satuannya Kelvin, M massa, satuannya kilogram, dan terakhir P panjang, satuannya meter. Nah, pada soal tadi nih, kilogram merupakan satuan dari besaran. Apa berarti jawabannya? Kilogram satuan dari besaran massa. Oke. Masuk soal nomor 7. Berdasarkan gambar tersebut, volume benda yang paling besar adalah nomor. Baik, sebelumnya saya tunjukkan caranya dulu ya. Ini adalah soal untuk mengukur volume benda yang tidak beraturan. Untuk mengukurnya kita menggunakan gelas ukur. Gambarnya seperti ini. Gelas ukur diberi air dan kita lihat skalanya. Air itu menunjukkan ke skala berapa. Kalau sudah, untuk menentukan volume benda, kita bisa menggunakan volume benda sama dengan volume setelah benda dimasukkan ke dalam gelas ukur dikurangi volume sebelum benda dimasukkan. Oke, kita masuk soal nomor 8. Jika massa batu adalah 100 gram, maka massa jenis batu adalah, ini masih nyambung dengan soal nomor 7 tadi. Kita ukur berapa volume benda atau volume batu pakai gelas ukur. Kita sudah mengetahui berapa massa batu itu. Kita juga sudah tahu volume batu dari gambar ini. Yang kita cari adalah massa jenis batu. Massa jenis, ini ya rumusnya, sama dengan Rho sama dengan M per V. Di mana Rho ini adalah massa jenis, M ini massa, dan V volume. Maka untuk menghitung nomor 8, Rho, gini ya penulisannya, sama dengan massa benda 100 gram dibagi volume benda. Di sini volume benda sama dengan volume setelah benda tercelup atau batu tercelup dikurangi volume sebelum batu tercelup. Berarti volume batu sama dengan, di sini kita lihat skalanya antara 50, 55, 60, 65. Berarti di sini volume setelah batu dicelupkan adalah 60 ml. Kita tulis di sini. Dikurangi volume sebelum, di sini menunjukkan skala 50. Jadi kita tulis di sini 50. Oke. Rho sama dengan 100 dibagi 60 dikurangi 50, 10. Berarti hasilnya 100 dibagi 10, 10. Berarti massa jenisnya adalah Rho sama dengan 10, satuannya gram per mililiter. Jawabannya C. Baiklah, kita masuk di pembahasan soal nomor 10. Berdasarkan hasil percobaan di bawah ini, larutan yang bersifat asam adalah, baik, seperti kita tahu bahwa jika larutan itu asam, maka kertas lakmus warna merah maupun biru jika dicelupkan ke dalam larutan asam, warnanya berubah menjadi merah. Artinya lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah jadi merah. Itu artinya larutannya bersifat asam. Sedangkan jika larutannya bersifat basa, maka lakmus merah maupun biru jika dicelupkan ke dalam larutan basa tersebut,
maka lakmusnya berubah warna menjadi biru. Maka jawaban yang paling tepat untuk larutan yang bersifat asam adalah 1 dan 4 atau A, gitu ya. Soal nomor 11. Ciri makhluk hidup yang ditunjukkan pada gambar secara berurutan adalah gambar 1, ini adalah gambar dari kecamba yang tumbuh dan berkembang. Gambar 2, ini gambar putri malu yang menutupkan daunnya ketika disentuh. Dan gambar 3, ini gambar ayam dan anak-anaknya, artinya ayam ini dapat berkembang biak. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Gambar 1 adalah ciri tumbuh dan berkembang, gambar 2 adalah ciri dari peka terhadap rangsang, dan gambar 3 adalah ciri dari makhluk hidup mampu berkembang biak. Soal nomor 12. Akibat membuang sampah tidak pada tempatnya dapat menimbulkan pencemaran lingkungan yang dapat menimbulkan berbagai macam penyakit. Usaha untuk menanggulanginya adalah, jawaban yang paling tepat dari A, B, C, D ini adalah jawaban yang C. Mengolah sampah organik ya tentunya untuk pupuk kompos. Baiklah, pembahasan kita pada pagi ini telah selesai. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan pembahasan ulasan materi kelas 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.